Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam pembahasan soal uji capaian pembelajaran bab ketiga, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Langsung saja kita bahas untuk yang nomor 1. Nama senyawa dengan rumus kimia Ca3PO4 2 kali. Nah, ini jelas ya, kalsium fosfat ya. Kalsium fosfat. Seperti itu. Jadi jawabannya yaitu E. Kemudian yang kedua, nama senyawa berikut yang tepat adalah, nah kita lihat dulu analisa satu persatu bahwa kalau HNO3 ya, HNO3 itu adalah asam nitrit ya, HNO3 itu. Sedangkan HNO2 itu namanya asam nitrit. Sedangkan HNO3 itu adalah namanya asam nitrat. Seperti itu. Jadi ini kebalik ya penamaannya. Ini mestinya adalah asam nitrit, ini adalah asam nitrat. Nah, sedangkan yang ini CuOH 2 kali itu tembaga 2 hidroksida, itu benar. Jadi yang namanya tembaga, muatan tembaga itu bukan hanya 2 positif ya. Kalau di sini kan muatannya 2 positif. Kenapa kok ini muatannya 2 positif? Karena gini, kamu bisa menuliskan Cu2 positif ditambah dengan 2 OH negatif. Nah, itu akan menjadi CuOH 2 kali. Nah, seperti ini asalnya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa muatan Cu adalah 2 positif. Makanya di sini dituliskan tembaga 2 hidroksida. Nah, ini benar. Kemudian kalau yang D itu mestinya adalah kalium hidroksida tanpa ini, tanpa ada tanda 1 ini. Kemudian kalau HgOH itu namanya adalah, soalnya Hg merkuri ya, Hg itu kan merkuri, hidragirum airaksa itu ada 2 buah muatan, ada yang muatannya 1, ada yang muatannya 2. Contohnya seperti ini. HgOH. Nah, ini adalah merkuri muatan 1. Merkuri 1 ya. Hidroksida. Nah, beda dengan HgO. Nah, kalau ini adalah merkuri muatannya 2 oksida. Nah, seperti ini. Jadi penamaannya mestinya merkuri 1 hidroksida. Nah, jelas ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya yang benar adalah yang C, tembaga hidroksida. Kemudian kita lanjut nomor 3. Diketahui persamaan reaksi seperti berikut. Nah, kita bisa setarakan ya reaksinya, bahwa Al ditambah H2SO4 akan menjadi Al2SO4 3 kali ditambah H2. Nah, seperti ini. Kalau kita mau setarakan, ini aluminiumnya di kanan ada 2, maka di kiri juga harus ada 2. Seperti ini. Kemudian SO4-nya di sini ada 3, di sini baru ada 1, maka biar jadi 3 tinggal tambahkan 3 seperti ini. Nah, hanya tinggal dihitung 3H2, berarti sini juga 3. Jadi kita bisa mengoreksi masing-masing koefisiennya ya. Al koefisiennya mestinya 2, berarti ini salah. H2SO4 koefisiennya 3, di sini 1, salah. Al2SO4 3 kali itu 1, benar ya. H2-nya mestinya 3, ini salah. Aluminium 2 ini benar, tapi posisinya kan padatan ini, S. Mestinya padat, bukan larutan. Berarti jelas ya, jawabannya yang C, yang ketiga. Apalagi di sini larutan dalam air, aqueous. Nah, AQ ini menunjukkan larutan dalam air. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang keempat, agar persamaan reaksinya setara, maka koefisien ABCD adalah, nah ini juga sama ya, permasalahannya hanya menyetarakan reaksi. Kita bisa menuliskan Fe S2 ditambah dengan O2 akan menjadi FeO ditambah dengan SO2. Kita lihat Fe-nya terlebih dahulu, atau S-nya di sini ya. Jadi
misalkan saya mau kasih di sini 2, ini 2. Fe-nya sudah langsung setara. Nah, namun di sini S-nya di sini jadi 2. 2 kali 2 kan 4. Di sini baru ada 1. Tinggal kasih 4. Nah, baru kita setarakan O-nya. 4 kali 2 itu ada 8. Kemudian ditambah 2 kali 1, 2 ya. Jadi 2 ditambah 8 itu 10. Berarti sini otomatis adalah 5. Berarti masing-masing koefisiennya adalah 2, 5, 2, 4. 2, 5, 2, 4. Ada ya. Untuk jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke, berikutnya kita balik terlebih dahulu ya. Seperti ini. Yang nomor ke-5. Sebanyak 8 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 8 gram padatan kalium klorat ya. Nomor 5 ya di situ. KClO3 ini 2 akan menjadi 2KCl ditambah dengan 3O2 seperti ini. Nah, 8 gram padatan kalium klorat. Berarti kalau 8 gram itu kan di sini. Nah, ini 8 gram. Nah, otomatis ya di sebelah kiri ini juga mestinya adalah 8 gram. Seperti itu. Ini bunyi hukum apa? Hukum Lavoisier. Lavoisier. Ya kan? Bahwa massa zat atau senyawa sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama. Nah, berarti tinggal dicari massa KCl yang ditambahkan dengan massa oksigennya itu yang jumlahnya 8. Yang mana? Massa KCl padat dan gas O2 yang dihasilkan adalah sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang keenam, belerang dan oksigen dapat bereaksi membentuk senyawa SO2 dan SO3. Jika massa kedua senyawa tersebut mengandung belerang yang sama, maka massa O pada SO2 dibanding massa O pada SO3 sama dengan, nah, kalau pada SO2 itu kan tinggal 2 kali berapa? 16 ya. 2 kali 16. Sedangkan kalau pada SO3 itu kan ada 3 kali 16. Nah, kalau perbandingan massanya jelas 2 banding 3. Seperti itu. Soalnya yang dibandingkan adalah jumlah massa O2-nya ya, bukan perbandingan prosentase massa pada senyawa SO2 dan SO3-nya. Yang dibandingkan adalah massa O pada SO2. Seperti itu. Yang dibandingkan itu massa O-nya. Nah, O pada SO2 itu ada 2 kali 16. O pada SO3 itu ada 3 kali 16. Seperti itu. Jadi tinggal dibandingkan saja. Jadi jawabannya adalah 2 banding 3. Kemudian yang nomor ke-7. Gas CO2 bermassa 22,2 gram mempunyai volume 500 ml. Nah, kita bisa hitung terlebih dahulu yang nomor ke-7 untuk mol gas CO2. Mol CO2. Nah, mol CO2 itu kan sama dengan gram per mr. Nah, kita hitung mr CO2 terlebih dahulu itu sama dengan ARC ya. ARC ditambah 2 kali ARO kan kayak gini. 12 ditambah 2 kali 16 ya kan, berarti 32, berarti kan 44 ya. Ya, 44. Nah, tinggal dimasukkan gram CO2 nya adalah 2,2 dibagi 4,44 ya. Itu hasilnya adalah 0,05 mol. 0,05 mol. Seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika kondisinya sama, uap air bervolume 250 ml akan memiliki jumlah partikel sebesar berapa? Nah, kita pakai perbandingan saja. Jadi,
0,05 mol CO2, volumenya 500 ml. Nah, sedangkan X mol H2O itu ada 250 ml. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perbandingan antara mol itu sebanding dengan volume. Ya. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien, sama dengan perbandingan volume. Tinggal dikasih per saja ini. Nah, jadinya 0,05 per X sama dengan 500 per 250. Ini coret-coret 2 ya. Berarti 2X sama dengan 0,05 mol. Maka X sama dengan 0,05 mol dibagi 2. X sama dengan 0,025 mol. Nah, sudah ketemu mol H2O-nya. Padahal pertanyaannya adalah berapa jumlah partikel. Nah, jumlah partikel pakai rumusan apa? Jumlah partikel itu sama dengan mol dikalikan L. Sama dengan 0,025 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasil akhirnya kalau kita kalikan ya, itu sama saja berapa itu? 1,5 ya. 1,505 kali 10 pangkat sebentar. 0, ya. 0,1505 kali 10 pangkat 23. Ini sama dengan 1,505 kali 10 pangkat 22 partikel. Ya. Di sini ada 1,505 kali 10 pangkat 22 partikel. Nah, ada jawabannya, yaitu yang A. Berikutnya, untuk yang nomor 8, jika diketahui ARH bla bla bla, massa molekul relatif senyawa CH3COOH, ini gampang banget ya, cuman nyari MR CH3COOH sama dengan 2 kali ARC ditambah 4 kali ARH ditambah 2 kali ARO sama dengan 2 kali 12 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16 sama dengan 24 tambah 4 tambah 32 sama dengan 60. Ya benar ya? Ya 60. Nah, ini sebenarnya ini soal hiburan ini untuk yang nomor ke-8 ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor ke-9. Terdapat 14,7 gram asam sulfat H2SO4 AR sekian. Jumlah mol zat tersebut adalah, nah kita bisa hitung MR terlebih dahulu, bahwa MR H2SO4 itu sama dengan 2 kali ARH ditambah ARS ditambah 4 kali ARO4. 4 ARO, 2 kali 1 ditambah dengan 32 ditambah dengan 4 kali 16. 2 tambah 32 tambah 64, itu hasilnya adalah 98. Ini nomor 9 ya. Nah, ini MrH2SO4 nya yang ditanyakan adalah mol. Mol itu sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? 14,7 gram dibagi 98 ya. Nah, hasilnya adalah 0,15 mol. Di situ 0,15 mol ada ya di situ. Nah, berikutnya untuk yang nomor ke-10. Nomor ke-10 kita bisa evaluasi. Ini juga gampang ya ini. Diketahui 0,5 mol NO2 pada STP. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya.
volume berapa? Nah, kita bisa menjawab bahwa volume itu sama dengan mol dikalikan 22,4 liter. Volume 0,5 kali 22,4 liter sama dengan 11,2 liter. 11,2 liter. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang nomor ke-11 ya. Kita tinggal hitung di sini perbandingan CHO ya. Berarti kita bisa menuliskan C banding H banding O itu akan sama dengan C-nya 52,18 dibagi dengan ARC-nya adalah 12 dibanding dengan ARH-nya 13,4 dibagi 1 dibanding lagi 34,78 dibagi dengan O. ARO-nya adalah 16. Nah, tinggal kita bagi ya. Kita memperoleh yang sebelah ini 4, berapa ini? 4, ya. Sebentar. Ini kok di kamera saya terlihat ada mode pencerahan ya? Oh, ternyata tidak, bukan. Ini tinggal dibagi hasilnya ya. 34,78 34,78 4,34 dibanding 13,04 dibanding 34,78 bagi 16 itu sekitar 2,17. Nah, ini tinggal dibagi kali 1/2,17. Ini dapat 2, ini dapat 6, ini dapat 1. Berarti perbandingan akhirnya adalah 2 banding 6 banding 1. Jadi rumus molekulnya adalah C2H6H6O. C2H6O. Ada ya yang B. Kemudian berikutnya nomor 12. Pada pemanasan kristal terusi di sini ya. Nomor 12, pada pemanasan kristal terusi ya, kita bisa terjadi pengurangan massa dari 24,9 gram menjadi 15,90 gram sesuai reaksi. Berarti kita bisa mengatakan bahwa berat kristal terusinya ya, jadi CuSO4 XH2O itu adalah 24,90 gram. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena dipanaskan, sisanya adalah 15,90. Kalau dipanaskan itu kan berarti yang menguap H2-nya. Berarti sisanya adalah merupakan CuSO4-nya, yaitu 15,90 gram. Nah, untuk mencari massa H2O-nya, XH2O-nya, ya, tinggal dikurangkan, kita bisa memperoleh 9 gram. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita mencari untuk masing-masing volumenya, molnya, yaitu mol CuSO4 sama dengan 5 gram per mr CuSO4 sama dengan 15,90 gram dibagi, nah kita hitung mr CuSO4-nya. mr CuSO4 sama dengan Cu itu 63 ditambah 32 ditambah 4 kali 16. Ya kan? Itu kalau CuSO4 setelah kita hitung ya, 63 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 itu 64, itu hasilnya adalah 159. Nah, tinggal masukkan sini 159 sama dengan 0,1 mol. Nah, sudah ketemu 0,1 mol ya di sini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung untuk mol
H2O-nya. Mol H2O itu sama dengan gram per mR H2O ya. Gram H2O-nya jelas di sini ya 9 gram. 9 gram dibagi dengan mR H2O itu sama saja 2 kali 1 ditambah 16 sama dengan 18, masukkan ke sini 18 ya, berarti 0,5 mol. Nah, 0,5 mol. Maka nilai X-nya, rumus kristal terusinya atau X-nya ya, maka X itu sama dengan mol H2O per mol CuSO4-nya. Mol H2O-nya 0,5 per 0,1 sama dengan 5. Ya. Jadi rumusan untuk kristal terusinya adalah CuSO4 5H2O. CuSO4 titik 5H2O, yaitu yang E. Oke, gitu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan. Air sungai diketahui mengandung zat merkuri sebanyak 0,2 gram. Di sini 13 0,2 gram itu dalam 100 liter. Nah, 100 liter itu sama dengan 100.000 mililiter. Ya kan? Seperti itu. Jika massa jenis air sungai tersebut adalah 1 gram per mililiter, nah ini sudah cocok berarti. Ini liternya sudah kita convert ya. Kita convert ke dalam bentuk mililiter, berarti kita makainya ini nanti. Jadi tinggal langsung saja kita bagi. Jadi BPJ part per million ya, itu sama dengan 0,2 per 100.000. Nah, itu sama dengan 2 per 1 juta. Seperti ini. Nah, kita bisa menyatakan sebagai 2 BPJ. Selesai. Karena apa? Karena part per million. Jadi bagian per sejuta. Nah, 2 per 1 juta. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor ke-14. Sebentar, kertasnya habis. Nomor 14, di situ dikatakan konsentrasi 9,8 gram H2SO4 ya. 14 yang diminta adalah konsentrasinya 9,8 gram H2SO4 dalam 100 ml. Nah, berarti kita cari mol dulu. Mol H2SO4 sama dengan gram per mR. Nah, mR H2SO4 itu sama dengan 2 kali 1 ditambah S itu kan 32 ya di sini. 32 ditambah 4 kali 16. 2 tambah 32 tambah 64 sama dengan 98. Nah, gramnya adalah 9,8 dibagi 98 sama dengan 0,1 mol. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah molaritas. M itu sama dengan mol dibagi V. Molnya jelas 0,1 mol dibagi, nah ini permasalahannya 100 ml. 100 ml itu sama dengan 0,1 liter. Ya, tinggal dibagi 0,1 liter. Nah, habis 1 molar. Ya, ada jawabannya yaitu 1 M besar. Yaitu yang C. Oke, kita lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya. Di sini ada apa itu? Di nomor 15 ya. Waduh, tetangga saya mulai nih. Ke dalam 200 ml larutan HClO 0,5 molar ditambahkan air hingga volumenya menjadi 500 ml. Nah, pertanyaannya, molaritas larutan akan menjadi berapa? Nah, karena ini kan berarti kasusnya adalah diencerkan ya, pengenceran. Jadi kalau yang namanya pengenceran otomatis nanti molaritasnya dia lebih kecil ya. Jadi kita bisa menghitung pakai rumusan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Yang pertama, molaritas pertama itu adalah 0,5.
dikalikan dengan 200 ml itu sama dengan molaritas keduanya itu yang dicari. Volumenya menjadi 500. Nanti ada 02 coret aja. Nah, berarti 5M2 sama dengan 2 kali setengah itu 1 ya. M2 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Nah, 0,2 molar. Nah, ini ya, yang B. Kemudian nomor 16. Yang diminta adalah fraksi mol ya, di situ dikatakan fraksi mol. Berarti kita bisa kalau yang namanya fraksi mol CH3 COOH coba sebentar. Kalau fraksi mol itu biasanya rumusnya gini ya. 16 itu fraksi mol berarti X1 per X1 tambah X2. Nah, masing-masing X ini adalah mol masing-masing. Jadi saat CH3 COOH 15 gram ya, seperti ini. Itu molnya berapa? Katakanlah X1 ya, ini adalah 15 gram per mR CH3COOH. Kan gini. Kemudian ada di dalam larutan yang satunya lagi X2-nya. X2-nya sama dengan CH3COOH. Kalau ini fasenya mula-mula solid ya. Tapi ini dalam bentuk bukan solid ya. Ini 15 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam air, masanya jadi 105 gram. 105 gram. Jadinya adalah 105 gram dibagi dengan mR CH3COOH. Kan gini. Nah, berarti kan sama saja kita ngitung fraksi mol yang ini. Berarti sama saja 15 per mR. Ini saya singkat mR ya. Dibagi dengan 15 per mR ditambah 105 per mR. Sama dengan 15 per mR per 120 ya. 120 per mR. Ini kan hilang mR-nya. Berarti 15 per 120 bagi 15 1 dibagi 15 8, 0,125. Ya, fraksi molnya adalah 0,125. Tapi di sini tidak ada ya. Seperti itu. Coba kalian cross check lagi ini ya. Diteliti lagi coba, manakala Pak Jul salah rumusnya. Kemudian nomor 17, pada reaksi 24 gram kalsium dengan gas nitrogen dihasilkan kalsium nitrida menurut persamaan reaksi berikut. Nah, kita tulis untuk reaksinya terlebih dahulu, yaitu kalsium ditambah N2 akan menjadi Ca3N2 seperti ini. Nah, ini sudah setara ya posisinya. Ini sudah setara. Nah, sekarang yang diketahui adalah 24 gram kalsium. 24 gram Ca. Nah, ini adalah mol Ca. Kita bisa menghitung mol Ca sama dengan gram per mR Ca. 24 per 40 ya, seperti ini. Itu hasilnya adalah 24 bagi 40 ya, 0,6 mol ya, mol. Nah, sekarang kita gunakan apa untuk mencari? Di sini yang kita cari adalah gram ini. Nah, berarti kita cari mol ini. Jadi pakai perbandingan koefisien, ya kan? Mol Ca3N2, mol kita koefisien ya, Ca3N2 per koefisien
Ca kali mol Ca. Koefisien Ca3N2 berapa? Ini 1. 1 per koefisien Ca berapa? 3 kali 0,6. Nah, 0,2 mol. Nah, kalau sudah ketahuan molnya, kita bisa cari gram. Bahwa dari rumus ini, gram itu kan sama dengan mol kali mr. Berarti gram Ca3N2 itu sama dengan 0,2 mol kali mr Ca3N2. 0,2 dikalikan mr Ca3N2, saya hitung di sini ya, sebelahnya ya. Berarti kan 3 kali 40 ditambah 2 kali 14. 120 tambah 28. Berarti 148. Nah, 0,2 kali 148 itu adalah berapa? 29 ya. 29,6 gram. Nah, seperti itu. Ada ya di situ yang B. Kemudian yang nomor 18. Batu kapur dicampur dengan 1,12 liter gas asam klorida pada suhu dan tekanan standar sesuai persamaan reaksi. Volume gas CO2 hasil reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, kita ingat bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume ya. Jadi kita bisa menyatakan CaCO3 ditambah 2HCl akan menjadikan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Kita lihat apakah dia sudah setara. Ca1 1, H-nya 2, H-nya 2, O-nya 3, O-nya 1 tambah 2 3 sudah setara. C-nya 1, C-nya 1, Cl-nya 2, ini Cl-nya 2. Berarti ini sudah setara ya, ini ya, setara. Nah, yang ditanyakan adalah volume CO2 ya. Sedangkan yang diketahui adalah asam klorida gasnya. Berarti kalau cari volume CO2 itu sama dengan koefisien CO2 per koefisien HCl dikalikan volume HCl. Koefisien CO2-nya jelas 1 ya di sini. 1 per HCl-nya adalah 2 dikalikan volume HCl-nya adalah 1,12 ya. Hasilnya adalah setengah kali sebentar. Ya benar ya. Bisa dikalikan langsung ya ini ya. 5,6 ya benar ya. 0,56 liter. Nah, ini langsung ini. Coba cross check ya. 0,56 kali 2 itu 2 nyimpen 1 10 tambah 1 11 12 12. Oh ya benar. Nah, 0,56 liter. Ada ya di sini. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor ke-19, sebanyak 6,4 sulfur dioksida. Nomor 19 ya. SO2 ditambah O2 akan menjadi 2SO3. Kita cross check, 2-nya belum, ini belum setara. Oh, sudah setara ini, udah ada 2-nya kok. 2 4 tambah 2 6 ya, 2 kali 3 6. Nah, udah setara itu. Sebanyak 6,4 gram sulfur dioksida dibakar dengan 1,6 gram gas oksigen dalam ruang tertutup menghasilkan gas sulfur trioksida menurut reaksi berikut. Gas sulfur trioksida yang terbentuk sebanyak, nah ini sebenarnya masalah massa ya. Di sini kan 6,4 gram. Di sini 1,6 gram. Ya kan? Nah, kita bisa hitung satu-satu terlebih dahulu. Apakah nanti molnya ini ada yang bersisa atau tidak ya? Apakah molnya ini nanti ada yang bersisa atau semua habis bereaksi? Caranya bagaimana kita untuk mencari reaksi pembatasnya? Ya, kita cari mol SO2 sama dengan gram per mr
SO2. 6,4 dibagi SO2, MrSO2 sama dengan 32 ditambah 2 kali 16 ya, 64, 0,1 mol. Nah, kemudian mol O2 nya sama dengan gram per MrO2. Gramnya 1,6, per O2 nya adalah MrO2 kan jelas 32 ya, kan 2 kali 16, 32, sama dengan hasilnya adalah 0,05. Nah, kita mau cari reaksi pembatas, ya, reaksi pembatas. Caranya bagaimana? Mol dibagi koefisien. Kita lihat mol SO2 0,1 dibagi koefisien SO2 nya berapa? 2. Itu sama dengan 0,05. Sedangkan yang O2 molnya 0,05 dibagi koefisien O2 nya 1, 0,05. Nah, ternyata sama. Berarti ini nanti semuanya habis. Berarti 6,4 gram ini dan 1,6 gram ini habis ya. Jadi massa SO3-nya atau gram SO3-nya itu sama dengan 6,4 ditambah 1,6. Sama dengan berapa? 8 gram. Seperti itu. Ya, 8 gram mana? Ini. Ada yang A. Oke, berikutnya yang nomor terakhir, nomor 20. Sebanyak 108 gram HgO dipanaskan dan terurai menurut reaksi berikut. Nah, seperti ini. Di situ ada 2 HgO akan menjadi 2 Hg ditambah O2 ya. HgO-nya itu 108. Ada 108 gram HgO ya. Kemudian hasilnya adalah 4,8 gram O2. 4,8 gram O2. Ini hasilnya berapa mol? Kita lihat. Hasilnya adalah gram per mr O2 sama dengan 4,8 dibagi 32. Ya kan? 4,8 dibagi 32 itu hasilnya adalah 0,15. Nah, sekarang kita tinggal cari HgO-nya, mol HgO-nya. Mol HgO itu sama dengan koefisien HgO dibagi koefisien O2 kali mol O2. Koefisien HgO berapa? 2. Koefisien O2 berapa? 1 kali 0,15 sama dengan 0,3 mol. Ya kan? 0,3 mol. Nah, sekarang tinggal kita cari gram HgO-nya. Gram HgO sama dengan mol kali mr. 0,3 mol kali mr-nya. MR-nya adalah HgO ya. Ini saya hitung di sini. MR HgO sama dengan 200 ditambah HgO di 16. 216. Ya kan? Kali 216. 0,3 dikalikan 216 itu adalah 64,8. 8 gram. Prosentase HgO sama dengan 64,8 dibagi 108 gram. Coret ya, gramnya kali 100%. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 60%. Nah, di sini ada 60%. Silakan kalian cross check ini mengenai perhitungannya. Gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.